Desa Manamang Kiri merupakan salah satu desa yang masuk di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini merupakan pemekaran dari Desa Manamang Kanan yang posisinya terletak di sebelah selatan desa tersebut. Kedua desa hanya dipisahkan oleh anak Sungai Mahakam yang membelah wilayah administratif kedua desa. Desa Manamang Kiri dikenal sebagai salah satu desa tua di Kecamatan Muara Kaman yang juga dikenal oleh masyarakat Kutai Kartanegara sebagai desa terluas wilayahnya dibandingkan dengan 19 desa lainnya sekecamatan Muara Kaman. Total dengan luas wilayah Desa Manamang Kiri mencapai 352,59 km persegi. Wilayah Desa Manamang Kiri ditopang oleh sebagian besar perusahaan perkebunan kelapa sawit dan sebagian wilayahnya terdapat perusahaan perkebunan tanaman kayu ekaliptus yang milik perusahaan hutan tanaman industri sebagai bahan baku untuk pembuatan kertas. Gambaran secara administrasi, Desa Manamang Kiri memiliki batas desa dengan desa-desa tetangga lainnya di Kecamatan Muara Kaman, di antaranya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur di bagian sebelah barat, Desa Manamang Kanan di bagian sebelah utara hingga bagian timur, dan Desa Sedulang di sebelah selatan. Gambaran desa secara administrasi, Desa Manamang Kiri memiliki batas dengan desa-desa tetangga lainnya di Kecamatan Muara Kaman. Di antaranya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur di bagian sebelah barat, Desa Manamang Kanan di bagian sebelah utara hingga bagian timur, dan Desa Sedulang di sebelah selatan. Desa ini dihuni oleh sekitar 988 jiwa yang tersebar di 2 dusun dan 5 rukun tetangga atau RT. Jika dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah desa, kepadatan penduduk Manamang Kiri hanya sekitar 3 jiwa per kilometer persegi. Desa ini dipimpin seorang kepala desa bernama Ibrahim dan dibantu oleh sekretaris desa bernama Muhran Syah. Mayoritas warga desa menggantungkan diri dari mata pencarian sebagai pekerjaan kebun plasma kelapa sawit atau menjadi jasa perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan HTI yang ada di wilayah desa tersebut. Sisanya adalah berprofesi sebagai pedagang sembako, petani dan nelayan, serta pengrajin konstruksi kayu nisan atau kuburan. Kepala Desa Manamang Kiri juga memiliki visi desa yang dapat menikmati layanan air bersih secara gratis. Visi itu pun dilakukan dengan membangun tower penampungan air berkapasitas sesuai kebutuhan 988 jiwa warga. Pendirian instalasi air bersih tersebut merupakan salah satu instalasi pengelolaan air bersih desa yang pernah dikunjungi Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah. Instalasi air bersih itu bernama Pamsimas yang mirip PDAM di wilayah pedesaan. Desa Manamang Kiri memiliki infrastruktur yang cukup baik, yakni akses jalan sepanjang 2 km dengan konstruksi dari beton cor. Jalan beton ini berada di sisi garis sungai di sepanjang desa tersebut. Namun selain jalan darat, konstruksi beton, terdapat pula jalan di atas gelagar jembatan rawa yang juga sudah dicor beton sepanjang 1 km. Jalan ini dibuat untuk mengakses permukiman warga yang tinggal di bagian belakang desa. Desa Manamang Kiri juga dilengkapi sarana olahraga yang terletak di kompleks gedung sekolah dasar dan kantor Desa Manamang Kiri. Sarana olahraga paling menonjol adalah lapangan bola dan lapangan voleibol. Dua lokasi ini membanggakan sebab selain bisa difungsikan untuk kebugaran dan olahraga, dua lapangan olahraga tersebut menjadi ikon Desa Manamang Kiri. Hari ini kita memasuki kawasan atau dua desa di wilayah Kecamatan Muara Kaman, Desa Manamang Kanan dan Desa Manamang Kiri. Dua desa ini adalah merupakan desa tertua dari sejarah perkembangan pemerintahan Kecamatan Muara Kaman, dan tentu saja dua desa ini tadi punya cerita sendiri berkaitan dengan sejarah pemerintahannya.
Melalui kegiatan kita hari ini, kita akan mengeksplor potensi-potensi yang ada di desa Menamang Kiri dan Menamang Kanan. Dan salah satu kekuatan mereka untuk membangun wilayah desanya adalah adanya investasi pihak ketiga yang ada di wilayah desa Menamang Kanan maupun Menamang Kiri. Kompleks kantor desa terdapat sekolah dan puskesmas pembantu. Pustu itu dihuni seorang bidan desa dan 1 orang medis pengobatan dan kesehatan warga. Bidan desa yang mengaku memiliki dinamika kerja pelayanan cukup tinggi dan penuh tantangan ini mengaku kerap kesulitan dalam melayani ibu yang hendak bersalin. Tidak adanya dokter ahli kelahiran membuat bidan desa ini harus berjuang keras untuk melayani ibu yang mengalami masalah dalam hal bersalin. Sang bidan pun mengaku harus kerja ikhlas melayani ibu yang melahirkan ke RS bersalin di Tenggarong jika mengalami masalah serius. Desa ini 100% Muslim dan dihuni mayoritas suku Kutai asli. Di ujung permukiman desa terdapat masjid terapung berkonstruksi kayu. Masjid ini menjadi pusat kegiatan belajar anak-anak terhadap ilmu agama Islam dan membaca Al-Quran. Kegiatan pembinaan spiritual anak-anak desa Menamang Kiri ini di bawah bimbingan seorang ahli agama yang tinggal di sekitar masjid. Suasana desa terasa kental dengan nuansa bocah yang asik bermain di halaman sekolah dan lapangan olahraga. Begitu juga dengan ibu-ibu yang asik bercengkerama di teras rumah atau di warung. Suara mesin ces terdengar melaju di sungai yang memunculkan riak ombak menggambarkan jika desa ini nuansa khas sosial masyarakatnya hidup dan berjalan lumayan baik. Bantuan dari Syariah Mutani Jaya, Pak. CSR-nya untuk warga RT 4 sama RT 3. Nah, dari tahun 2020 kemarin kami dapat bantuan itu supaya warga itu tidak mengkonsumsi lagi air sungai dari Menamang, langsung dari air bersih. Oh, berarti ini gratis, Pak ya? Atau gimana? Ini kita kelola supaya jangka panjang, itu kayak ada iurannya 3.000 per galon. 3.000 per galon ya. Jadi untuk yang menjaga dan membeli bahan ini kan ada seperti filternya harus diganti. Ya, saringan itu ya, Pak. Ya. Jadi dibebani supaya 3.000 per galon. Tapi alhamdulillah itu berjalan sudah 2 tahun ini. Warga RT 4, RT 3. Dan warga termasuk terbantulah dengan adanya ini, Pak ya. Iya. Oke, siap. Penyakit apa yang biasa, Pak? Biasanya sih penyakit di sini tuh kalau lansia tuh darah tinggi, kencing manis, diabetes, habis itu asam urat kalau yang orang tua. Di sini nih payahnya juga kalau orang melahirkan susah dibawa turun. Jadi kita tuh semaksimal nangani dulu di sini, kalau sudah susah baru dia mau turun. Ibu nggak dampingi sama medis yang puskes pembantu? Saya bidannya 1 orang aja. 1 orang, tidak ada yang medis enggak ya? Perawatnya nggak ada, bidan aja 1. Terus kalau menghadapi persoalan seperti itu, misalnya ada orang melahirkan terus tiba-tiba pendarahan atau segala, telepon puskesmas induk, ada dokternya. Dia dari sini. Jadi dia aja ngontrol, nggak datang ke sini. Yang ngontrol aja obat-obat terapi yang mau diberikan apa aja. Jauh.